Gelandang timnas Indonesia Tom Hai disebut-sebut merapat ke mantan klubnya, NAC Breda. Dia juga diklaim telah menolak tawaran Oxford United. Tom Hai masih berstatus pengangguran alias bebas transfer setelah berpisah dengan SC Heerenveen pada 1 Juli lalu. Masa depannya terus dispekulasikan, dia sempat dikaitkan dengan Venezia, Dinamo Zagreb, Como, Oxford United hingga Sevilla. Bahkan Oxford United disebut sudah menawarkan proposal resmi kepadanya. Sayangnya Tom Hai tak tertarik main di klub milik pengusaha Indonesia Anindya Bakri dan Erick Thohir itu. Tom Hai tidak bergabung ke Oxford City. Sumber menyatakan sang pemain sudah memastikan sudah ada tawaran yang disiapkan, tetapi sang gelandang tidak berkehendak menerimanya, tulis jurnalis Voetbal Internasional Joos Blauhof. Maarten Paes telah mengikuti latihan perdana bersama timnas Indonesia dan mendapatkan sambutan dari pemain keturunan lainnya. Skuad Garuda sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, menjelang laga pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat dini hari WIB. Sang pelatih asal Korea Selatan telah memanggil 26 pemain, dengan 14 diantaranya adalah mereka yang berkarir abroad alias di luar Indonesia. Mereka yang berkarir abroad langsung bergabung dalam sesi latihan di Jeddah pada Senin kemarin, termasuk diantaranya Maarten Paes. Kehadiran kiper berusia 26 tahun itu telah lama dinanti oleh para pendukung timnas Indonesia, mengingat dia harus menunda laga debutnya pada Juni lalu. Kini, Paes ikut dalam skuad Garuda untuk FIFA Matchday September 2024 ini dan mengikuti sesi latihan pertamanya pada Senin ini. Dia pun langsung mengunggah momen pertamanya latihan bersama skuad Garuda di Instagram. Para supporter timnas Indonesia pun antusias menyambutnya, tak terkecuali salah satu pemain keturunan, Ragnar Oratmangoen, yang juga ambil bagian dalam skuad. Ragnar melalui akunnya memberi sambutan singkat "Selamat datang" dalam kolom komentar unggahan Instagram tersebut. Paes sendiri tidak akan bisa debut pada laga kontra Arab Saudi nanti karena terlambat didaftarkan. Namun, kiper FC Dallas itu dipastikan bisa tampil kontra Australia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa mendatang. Ruang ganti pemain timnas Indonesia tengah menghangat setelah Shin Tae-yong tak lagi memanggil Elkan Baggett Jelang. Skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Situasi tersebut makin pelik setelah diketahui fakta bahwa Shin Tae-yong dan Elkan Baggett sudah tak lagi mutualan alias saling mengikuti di akun Instagram mereka. Bila ditilik jauh ke belakang, hubungan ex-pelatih timnas Korsel tersebut dengan Elkan Baggett sempat begitu mesra. Bahkan, Shin Tae-yong sempat dibuat terkesima hingga melontarkan pujian kala melihat debut pemain yang kini memperkuat klub kasta ketiga Liga Inggris Blackpool tersebut saat berseragam timnas Indonesia. Menurut Coach Shin, pemain berpostur 196 cm tersebut selain mampu bekerja dengan baik di lini belakang, juga langsung bisa nyetel dengan rekan-rekannya. Dia posturnya tinggi dan kemampuan membaca permainannya baik, puji Shin Tae-yong. Renggangnya hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Baggett di kemudian hari, banyak yang menduga bermula ketika pemain Ipswich Town itu menolak panggilan ketika timnas Indonesia U23 menghadapi laga krusial kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade 2024. Meski begitu, Shin urung memberikan keterangan yang tegas mengenai apakah faktor tersebut yang membuatnya murka hingga tak lagi memanggil Elkan Baggett. Ragnar Oratmangoen pilih botak setelah ibadah umrah. Selain demi mendapatkan pahala yang besar melakukan tahallul setelah melakukan ibadah umrah, apakah mencukur botak sebagai salah satu agar Ragnar Oratmangoen tidak dijenggut bek timnas Arab Saudi Ali Al-Bulaihi? Al-Bulaihi dikenal sebagai bek yang brutal. Bek 33 tahun ini kerap bermain kasar dan melakukan provokasi kepada pemain lawan, layaknya yang dilakukan mantan bek Real Madrid asal Spanyol, Sergio Ramos. Sejumlah pesepak bola top dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pernah mendapat provokasi dari bek milik Al Hilal tersebut. Bahkan Cristiano Ronaldo pernah mendapat kartu merah dari wasit karena kedapatan menyikut Al-Bulaihi.
Cristiano Ronaldo melancarkan sikut setelah mendapat provokasi dari Al-Bulaihi. Tak sampai di situ provokasi yang dilakukan Al-Bulaihi. Saat timnas Arab Saudi menghadapi timnas Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023, Al-Bulaihi kedapatan menjenggut kapten tim lawan, Son Heung-min. Uniknya, Son Heung-min sama sekali tidak memberi perlawanan. Sekarang harapannya para pemain timnas Indonesia tidak terpancing dengan aksi provokatif Al-Bulaihi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pun sudah mewanti-wanti para pemainnya agar tidak terpancing permainan kasar timnas Arab Saudi. Kami harus mengantisipasi permainan keras timnas Arab Saudi dengan baik. Kami harus memanfaatkan kasarnya para pemain timnas Arab Saudi, kata Shin Tae-yong. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tiba di tanah air pada hari ini. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air di kisaran 3-7 September 2024. Pemain ini datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Seperti biasa, agenda pemain ini datang ke Indonesia untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan guna proses naturalisasi hingga peresmian via pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ada yang sedang kami proses, tapi kami tak mau koar-koar. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia, karena ada proses administrasi yang harus dilalui, kata Arya Sinulinga. Meski belum diungkap sosok yang dimaksud, nama penyerang FC Volendam U21 Mauro Zijlstra mencuat sebagai pemain yang segera datang ke tanah air. Mauro Zijlstra mengaku sudah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Ia hanya menunggu panggilan untuk datang ke Indonesia. AKSI kocak ditunjukkan kiper FC Dallas Maarten Paes yang baru saja gabung TC Timnas Indonesia di Arab Saudi pada Senin, 2 September 2024. Di akun Instagram Timnas Indonesia, Maarten Paes mengucapkan kata "peh". Bagi yang belum tahu, kata "peh" lazim digunakan masyarakat Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam bahasa Indonesia, "peh" berarti waduh atau respons kaget ketika mendapat pernyataan. Meski tampak bule maksimal, Maarten Paes memiliki nenek yang lahir di Kediri. Nenek Maarten Paes 100% asal Belanda dan ketika remaja memilih pulang ke negeri kincir angin. Secara garis keturunan, Maarten Paes tidak memiliki darah Indonesia. Namun, karena sang nenek lahir di Indonesia, Maarten Paes memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan kemudian bersiap membela timnas Indonesia. Sayangnya, Maarten Paes belum bisa ambil bagian saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi. Ia tak bisa bermain karena belum bisa didaftarkan ketika pendaftaran pemain ditutup pada 5 Agustus 2024. Namun, untuk laga melawan Australia, EKS kiper FC Utrecht ini sudah bisa bermain. Karena itu, debu Maarten Paes bersama timnas Indonesia langsung di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024.